Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Febrianti. Di sini saya akan mempresentasikan upaya penanggulangan dan pencegahan pencemaran di udara untuk memenuhi UAS Hukum Lingkungan. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi, atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional, maupun global. Pencemaran udara di dalam ruangan dapat mempengaruhi kesehatan manusia, sama buruknya dengan pencemaran udara di ruang terbuka. Pencemaran udara tidak selalu dikarenakan oleh ulah manusia. Pencemaran udara bisa saja disebabkan oleh kejadian alam, misalnya gunung meletus. Hasil dari letusan gunung berapi tersebut membawa partikel-partikel logam yang berbahaya. Akan tetapi, penyebab utama pencemaran udara di Indonesia biasanya terjadi akibat polusi kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Pencemaran udara dibedakan menjadi dua, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran primer adalah substansi pencemaran yang ditimbulkan langsung oleh sumber pencemaran udara, seperti karbon monoksida adalah sebuah contoh dari pencemaran udara primer karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Pencemaran sekunder adalah substansi pencemaran yang terbentuk dari reaksi pencemaran primer di atmosfer. Pembentukan ozon dalam smog fotokimia adalah sebuah contoh dari pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara disebabkan beberapa hal, yaitu dari asap rokok. Seperti yang kita ketahui bersama, sebagian besar orang-orang kaya yang berada di Indonesia adalah bos besar perusahaan rokok. Oleh karena itu, tidak heran jika asap rokok menjadi penyumbang pencemaran udara yang paling besar. Kandungan-kandungan yang berbahaya di dalam rokok seperti tar dan juga nikotin, maka asap yang ditimbulkan juga berbahaya. Terus dari ozon atau O3, sudah menjadi rahasia publik jika lapisan ozon sudah mulai menipis. Lapisan penghalang buruknya sinar matahari tersebut justru menjadi bumerang bagi bumi. Polutan ozon adalah polutan yang paling berbahaya. Penanganannya juga sangat sulit sebab tidak dapat dideteksi. Perlu untuk diketahui, polutan ozon akan menyebabkan kerusakan pada paru-paru. Yang terakhir dari karbon monoksida atau CO. Gas CO juga adalah salah satu polutan yang sangat berbahaya. Gas tersebut bisa menimbulkan kematian apabila seseorang menghirupnya terlalu lama atau dalam jangka waktu yang lama. Contoh dari polutan gas CO adalah ketika tidur di dalam mobil dengan menggunakan AC. Gas-gas CO yang dihasilkan dari kendaraan bermotor di luar sana bisa masuk ke dalam tubuh dan gas itulah yang akan menyebabkan kematian. Selanjutnya, ada beberapa penanggulangan pencemaran udara. Yang pertama, dari penanggulangan pencemaran udara di tingkat rumah tangga, yaitu tidak membakar sampah di pekarangan, segera mematikan kompor atau kayu bakar jika proses memasak selesai, tidak menggunakan lemari es memakai CFC, tidak merokok di dalam ruangan, dan yang terakhir, menanam tanaman hias di pekarangan atau di pot. Selanjutnya, ada penanggulangan pencemaran udara di tingkat wilayah, yaitu ikut berpartisipasi dalam pergerakan penghijauan, ikut memelihara dan tidak mengganggu taman kota atau pohon pelindung,
serta tidak melakukan penebangan hutan, pohon, dan tumbuhan secara sembarangan. Yang terakhir, penanggulangan pencemaran di tingkat nasional. Upaya penanggulangan ini berupa kebijakan dari pemerintah, yaitu larangan beredarnya insektisida berbahaya seperti DDT, keharusan membuat cerobong asap bagi industri dan pabrik, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, minyak, dan batu bara, dan menggantinya dengan listrik tenaga air, surya, dan angin, membatasi beroperasinya kendaraan bermotor dan mesin pembakar yang sudah tua dengan penerbitan uji emisi, larangan penggunaan gas CFC, dan yang terakhir, penggunaan lokasi industri yang jauh dari wilayah pemukiman. Dampak pencemaran udara bagi kesehatan. Yang pertama, substansi pencemaran yang terdapat di udara dapat masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernapasan. Jatuhnya penetrasi zat pencemaran ke dalam tubuh bergantung kepada jenis pencemar. Partikulat berukuran besar dapat tertahan di saluran pernapasan bagian atas, sedangkan partikulat yang berukuran kecil dan gas dapat mencapai ke dalam paru-paru. Dari paru-paru, zat pencemar diserap oleh sistem peredaran darah dan mencemar ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua, dampak kesehatan yang paling umum dijumpai adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, termasuk diantaranya yaitu asma, bronkitis, dan gangguan pernapasan lainnya. Beberapa zat pencemaran dikategorikan sebagai toksik dan karsinogenik. Diperkirakan dampak pencemaran udara di Jakarta yang berkaitan dengan kematian prematur, perawatan rumah sakit, berkurangnya hari kerja efektif, dan ISNA pada tahun 1998 senilai dengan 1,8 triliun rupiah dan akan meningkat menjadi 3,4 triliun rupiah pada tahun 2015. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.